Saudara-saudara kita, hari ini sudah tiba di minggu pertama di bulan Mei dan bersyukur Tuhan pelihara kehidupan kita. Saya harap dimanapun saudara berada, di Makassar, di Palopo, tetap kita boleh dalam kekencangan rohani, dalam hati yang terus bersandar kepada Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Saya undang semua saudara untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing, dimanapun saudara berada, dan kita awali penyembahan kita dengan satu pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian sepanjang ibadah, sepanjang kehidupan. Amin. Mazmur 106 ayat 47. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Mari di pagi hari ini kita datang memuji-muji Tuhan kita dengan sukacita, karena perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup kita. KPPK 45, ku bernyanyi puji Yesus. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ya terindah. Yalah Tuhan Mukhalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah, dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ya terindah. Yalah Tuhan Mukhalisku, mati bebaskanku. Tuhan kita sungguh yang terindah dalam hidup ini. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum,
sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Ialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan beribadah di pagi hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaanmu dan kebaikanmu bagi kami Tuhan. Meskipun saat ini situasi sedang sulit, namun kami bersyukur Tuhan selalu menyertai kami. Dan berkatilah ibadah kami di pagi hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di pagi hari ini, mari kita membawakan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Mari akui dan minta pengampunan kepadanya. KPPK 204, oh Tuhanku, sucikan hatiku. Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Ujilah hati dan pikiranku. Di hatiku tersimpan yang jahat. Sucikanku dan membebaskanku. Oh Tuhanku, hapuslah dosaku. Dengan firman-Mu menyucikanku. Dan api-Mu bakarlah aibku. Ku ingin dapat memuliakan-Mu. Oh Tuhanku, ku serahkan diriku. Penuhi aku dengan kasih-Mu. Kuasaiku agar ku tak jongkak. Ku mau taat kini, pimpinlah ku. Katakan, oh Tuhanku, bangkitkan jiwaku. Oh Tuhanku, bangkitkan jiwaku. Api Roh Kudus bakar hatiku. Dan firman-Mu yang memeliharaku. Berkatiku, inilah doaku. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami di pagi hari ini. Kami mengakui akan kelemahan kami dan ketidaktaatan kami kepadamu ya Tuhan. Ampunilah jikalau kami sering sekali mengecewakan-Mu, bersungut-sungut karena kondisi
yang saat ini sedang terjadi tidak seperti yang kami harapkan. Ampuni dosa kami Tuhan, sucikanlah hati kami, dan terima kasih karena kematian-Mu di atas kayu salib memberi pengampunan sepenuhnya kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini diambil di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 12. Mari kita membacanya secara bertanggapan. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh dan bukan dalam keadaan lama, menurut hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Baik, saudara-saudara, kita telah membaca firman Tuhan yang masih lanjutan dari kitab Roma. Kali ini adalah Roma pasal yang ke-7. Saudara, memang semestinya Roma 7 ayat 1 sampai dengan 25, tapi saudara, karena cukup panjang, jadi hari ini kita akan melihat dari Roma 7 ayat 1 sampai dengan ayat 12 dulu. Saya tidak tahu saudara kapan ada kesempatan lagi kita bisa akan melanjutkan saudara ayat yang ke-13 yang memang masih juga menjadi hal-hal yang indah kalau kita ingin melihatnya, saudara, mengupasnya ayat demi ayat. Tapi sekali lagi saudara, senang bersama dengan saudara. Hari ini saya memakai stola ini, saudara, mengingatkan kita bahwa di minggu pertama biasanya kita mengadakan perjamuan kudus. Tapi karena situasi kita masih menundanya sampai nanti kita bisa bertemu secara fisik, ibadah bersama-sama di gedung gereja yang masing-masing kita saudara rindukan. Nah, saudara, baik yang di Makassar ataupun yang di Palopo, saudara, saya dengar bahwa hari Kamis tanggal 30 April pertama kasus COVID telah sampai. Kita doa supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan jagai kita bersama. Kita tidak tahu sampai kapan saudara, masih butuh daya tahan dan kita hanya bersandar kepada Tuhan saja. Saudara-saudara, kita mari sekarang kembali kepada kitab Roma yang tadi sudah kita baca. Saudara, sebelum masuk ke dalam pembahasan Roma itu, saya ingin mendahului saudara dengan satu kisah tentang seorang pegawai.
Dia pegawai yang rajin, saudara, bekerja di toko, dan bos manapun yang perintah dia selalu dia kerjakan. Bos manapun, saudara, berarti bosnya bukan satu. Ada 3 orang bos, saudara. Bos yang paling senior, atau panggilnya Baba, saudara ya. Atau bos tua, umurnya memang sudah 70 tahun. Ayah dari si pegawai ini, saudara, sejak masih muda juga sudah kerja kepada Baba ini. Baba adalah bos perintis, dia yang paling senior. Ayahnya sering cerita, ayah si pegawai, saudara, ayah karyawan ini cerita bahwa betapa bosnya itu murah hati, ramah, keluarga mereka banyak hutang budi kepada Baba, kepada bos senior. Jadi sang pegawai juga merasakan betapa ramahnya, murah hatinya Baba, saudara, dan ia tiap kali mengerjakan tugasnya selalu mengerjakan dengan tidak menggerutu. Dia berusaha untuk membalas kebaikan Baba kepada papanya, kepada ayahnya dulu, dan juga kepada dia dan keluarganya sekarang. Nah, tapi saudara, anak Baba, jadi anak bos lah ini, saudara ya. Ia suka kasih kerjaan juga sama dia. Apakah dia kerjakan? Dia lakukan juga, saudara. Walaupun ya hatinya sebetulnya kurang terlalu suka, saudara ya. Tapi pokoknya karena dia pegawai, dia kerjakan. Kenapa dia nggak suka? Anak Baba itu suka perintah-perintah sembarang. Itu istilah Makassar, saudara, sembarang. Pokoknya semau dia, kasar. Kalau salah langsung marah-marah, kata-katanya tajam, menusuk hatinya, saudara. Tapi apa boleh buat? Namanya pegawai, dia tetap kerjakan apapun yang diperintahkan. Kalau seke, anak bos itu, saudara ya. Seke, saudara tahu, nanti tanya sama orang Makassar apa itu seke ya. Nah, lain lagi cucu bos. Cucu ini, saudara, dari kecil sudah senang berbagi, bermain bersama dia, kasih makanan, kadang-kadang barang-barang juga untuk dia. Nah, sekarang cucu bos sudah lulus kuliah. Juga sudah bantu-bantu di toko. Yang dia senang, saudara, cucu bos kalau nyuruh dia suka kasih tip. Besar malah tipnya, saudara ya. Nah, saudara, kalau seandainya saudara adalah pemilik toko atau bos, kira-kira saudara tipe mana? Tipe Baba yang senior tadi, saudara, atau tipe anak bos, atau tipe cucu bos? Coba saudara tanya istri saudara di sebelah itu, atau anak saudara ya, atau suami saudara. Saudara itu tipe bos yang mana? Perintah-perintah atau yang murah hati dan seterusnya, saudara. Sebaliknya, kalau saudara tipe karyawan, tipe pegawai, saudara tipe yang mana? Kalau diperintah bos, ya mengerjakan dengan rasa syukur, ingin membalas kebaikan, atau dengan terpaksa. Ya walaupun kerjain juga sih, saudara ya. Atau senang. Karena sebentar lagi kalau saudara kerjakan apa yang diperintah bos, pasti ada bonusnya, ada tipsnya dan besar. Saudara, minggu lalu kita bahas kita ini adalah hambanya Tuhan. Hamba kebenaran, Roma pasal 6, saudara. Dengan sikap hati seperti apa, saudara, sebagai hamba, sebagai budaknya Tuhan menaati apa yang menjadi perintah Tuhan, firman Tuhan. Saudara terpaksa atau nanti harap-harap nanti upahku besar di sorga atau apa, saudara? Nah, kembali ke cerita pegawai tadi, ternyata pegawai ini menikah. Menurut saudara, pegawai ini laki-laki atau perempuan, saudara? Saudara, pegawai ini pegawai perempuan. Dan ternyata dia menikah untuk kedua kalinya. Suami yang pertama mati, saudara, meninggal dunia. Suami yang sekarang, saudara, seorang yang bujangan ting-ting sebelum menikah, sederhana, sangat mencintai dia. Hati suaminya sangat baik. Pokoknya buat pegawai ini suami sekarang adalah segalanya. Apapun yang diminta suaminya dia kerjakan dengan sepenuh hati. Dengan cinta kasih. Kira-kira, saudara,
hubungan seperti suami istri ini yang digambarkan oleh Paulus dalam awal-awal Roma pasal 7 ini, saudara. Minggu lalu kita melihat gambaran hubungan antara hamba dengan Tuhan, maka di minggu ini, saudara, Roma pasal 7 ini gambaran tentang pernikahan. Ini gambar pernikahan yang luar biasa sebetulnya, saudara, yang Paulus ungkapkan di Roma pasal 7. Paulus memperkenalkan gambar yang baru tentang hidup kita sebagai Kristen, orang tebusan, orang percaya, apapun namanya, dalam hubungan kita dengan Allah. Bukan lagi budak dengan Tuhan, tapi hubungan istri dengan suami. Saudara, waktu saya merenungkan hal ini, bukankah Paulus begitu jenius, begitu luar biasa? Saya percaya tetap bahwa ini merupakan ilham dari Roh Kudus kepada Paulus untuk dituliskan. Tapi berpindah dari gambar budak Tuhan, lalu istri suami, itu sesuatu yang original, saudara, yang luar biasa, yang Paulus nyatakan kepada kita sekarang. Dan mari saudara, saya bacakan ulang, saudara, tidak ada memang di slide itu, tapi saya bacakan ulang Roma 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, ayat yang luar biasa ini. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku bicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Saudara, inilah jawaban Paulus yang kedua untuk pertanyaan di dalam Roma 6 ayat 15. Saya baca ulang, saudara, ya, Roma 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita berada di bawah hukum Taurat? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah dengan Injil kasih karunia berarti kita bebas hidup semau gue? Paulus langsung jawab, tidak sama sekali. Kenapa? Dengan pasal 7 Paulus menjawab, kamu itu statusnya menikah. Dulu menikah dengan hukum Taurat, sekarang menikah dengan Kristus. Kamu bukan bujangan. Dan tidak ada kata cerai buat orang yang sudah menikah. Pernikahan itu ada ikatan hukum, ikatan legal. Selama pasangan masih hidup, istri atau suami terikat secara hidup dengan pasangannya. Ayat 2, jika pasangan meninggal, kalau sudah mati baru bebas. Jika pasangan masih hidup, kamu menikah lagi, berarti mungkin suaminya 2 kayaknya begitu ya, saudara, poliandri begitu. Atau seandainya pun tidak menikah lagi, tapi ada laki-laki lain. Ada pil atau ada will, dan kamu berbuat seperti istri laki-laki lain itu. Walaupun kamu masih punya suami, berarti kamu berzina. Kamu mesra-mesraan walaupun cuma lewat WhatsApp dengan laki-laki lain. Kamu berbuat sesuatu yang seolah-olah seperti istrinya, itu perzinahan. Nah, dalam kaitan dengan hidup Kristen kita, saudara, di Roma 7 ini Paulus berkata begini, kita ini sudah mati. Perhatikan, saudara, ya, yang Paulus katakan bahwa tuntutan hukum Taurat sudah tidak ada lagi karena kita menyatu di dalam Kristus. Ingat, saudara, kita menyatu dalam kematiannya dan dalam kebangkitannya. Kali ini Kristen yang baru menikah dengan Kristus. Buat saya ini gambaran yang luar biasa dari Paulus. Tentu bukan yang sempurna, saudara lihat twistnya. Mungkin saudara pikir, oh kalau begitu suaminya yang lama yang mati, saudara ya. Tidak, Paulus berkata bahwa si Kristen ini yang mati karena menyatu dengan Kristus. Walaupun ini gambaran yang mungkin satu saat kita bisa debatkan, tapi tetap luar biasa. Kita bukan mempelai, kita bukan budak, tapi mempelai, pasangannya Kristus.
menikah dengan Kristus sebagai pengantin perempuan adalah jawaban final untuk pertanyaan, apakah sekarang sebagai Kristen saya boleh pilih pasangan dengan bebas? No, not at all. Kenapa? Loh, kamu sudah menikah dengan Kristus gitu loh. Kok masih mau milih bebas lagi? Masih mau hidup semau gue lagi? Sekarang saudara, kalau kita menikah, seluruh aspek hidup kita dipengaruhi oleh pernikahan itu. Seluruh aspek. Tidak ada area yang untouchable. Sebagai suami, saudara, saya terbuka sama istri. Tidak ada area yang istri tidak boleh tahu. WhatsApp saya bebas dibuka sama dia. Tidak ada istri tidak boleh ganggu. Hobi saya misalnya, saudara, istri nggak boleh ganggu. Tidak, saudara. Silahkan kalau itu ternyata mengganggu dia, saya harus pikir ulang. Saya tidak tahu hobi saudara apa begitu ya. Ikan lohan mungkin, atau sepeda mungkin, atau sesuatu yang lain. Tapi Alkitab berkata begini, seperti Kristus mengasihi jemaat, demikianlah suami mengasihi istri dengan seperti Kristus berkorban bagi jemaat, mati di atas kayu salib. Demikian juga kita berkorban, termasuk mengorbankan hobi enggak? Iya saudara, mengorbankan hobi. Termasuk mengorbankan teman-teman enggak demi istri atau demi suami? Ya saudara. Dan itulah gambaran yang Tuhan nyatakan saudara. Dan pernikahan, memang demikian. Pernikahan menuntut hilangnya kebebasan pribadi. Saudara tidak bisa hidup semaunya. Kalau pria, wanita single, dia bisa buat keputusan sepihak, sendiri. Saudara ya. Nggak perlu pertimbangan siapapun yang lain. Nah orang menikah tidak bisa. Ada tugas dan kewajiban bersama. Keputusan harus demi kepentingan bersama, kepentingan keluarga. Tapi walaupun seolah-olah tidak bebas tadi, atau katakanlah tidak ada kebebasan, di sisi lain sekarang ada kemungkinan pengalaman akan cinta kasih, keintiman, penerimaan, rasa aman yang memang mungkin saudara tidak dimiliki oleh seorang single. Nah, karena adanya cinta kasih dan keintiman, hilangnya kebebasan hidup harusnya satu sukacita, saudara. Bukan suatu beban yang berat. Ingat si pegawai perempuan tadi, motifnya beda sama sekali ketika ia mengerjakan segala sesuatu demi suaminya tercinta. Beda saudara, dari baba, dari anak bos, dari cucu bos, saudara beda-beda saudara, memang dia lakukan tugasnya, motifnya beda, tapi khusus untuk suami dia lakukan dengan cinta kasih. Saudara, dalam pernikahan yang baik, yang harmonis, seluruh hidup saudara dipengaruhi, diubah oleh keinginan, oleh harapan orang yang saudara cintai. Saudara mendapatkan kesenangan dengan memberikan kesenangan kepada dia. Saudara. Apa yang dia senangi. Ini bukan take and give, tapi sebaliknya. Ini give and take. Saudara mengerti maksudnya ya, saya kasih contoh saudara. Saudara, saya banyak kelemahan. Salah satu kelemahan saya itu masak saudara ya. Sebenarnya bisa juga mungkin kalau seandainya saya mau belajar. Tapi selalu alasan saya nggak punya cukup waktu. Termasuk lagi stay at home ini nggak punya cukup waktu untuk belajar masak. Ya masak kecil-kecil pun bisa lah. Mie instan bisa lah begitu saudara ya. Tapi saya coba belajar. Saya tanya sama istri, kalau rebus telur bagaimana rebus telur? Bayangkan saudara ya, rebus telur saja itu saya harus belajar. Istri saya kasih panduan teori. Ini loh baca, ini baca. Kalau 6 menit setengah mateng. Kalau 8 menit 3/4. Kalau 10 menit, gak usah 10 menit. 9 menit itu sudah mateng. Kasih alarm di handphone. Oke saudara. Pagi-pagi saya bangun memang jauh lebih dini saudara daripada istri. 4:30 atau jam 5 saya menyukai waktu-waktu pribadi saudara. Tapi saya ingin juga sarapan tanpa mengganggu. Saya rebus telur. Kira-kira jam 6, setengah 7 pagi. Saudara. Waktu saya sedang rebus telur, saya nyalakan alarm. 8 menit. Saya suka 3/4 matang.
saudara, waktu saya lagi rebus telur, ada telepon, saudara ya. Pagi-pagi memang, tapi tetap ada telepon. Dan saya pikir ini penting. Oh ternyata saudara, telepon dari majelis. Dan cukup lama saudara, alarmnya bunyi. Tapi saya lupa itu alarm buat apa ya. Saya pikir ini alarm untuk sesuatu yang lain mungkin ya, mandi atau yang lain ya. Jadi saya ada alarm, saya matikan alarmnya. Sedang asik telepon, tiba-tiba tum, meledak saudara. Rupanya telur yang saya rebus sampai meledak saudara, air sudah kering. Tapi saudara, istri saya bangun karena terkejut, kemudian dia bereskan, dia rapikan dapur. Tetap dia sukacita, ya cuma bilang, si bapak ngerebus telur aja meledak begitu ya. Bagaimana kalau seandainya yang lain? Terus saudara, tapi saya lakukan itu karena saya ingin menyenangkan dia. Saya ingin juga saudara, bukan cuma dia terus masak. Satu saat, masa saya rebus telur untuk istri saja tidak bisa. Saya mau berubah. Atau yang lain saudara ya. Satu kali istri saya semu ulang tahun. Saya pikir-pikir hadiah apa ya yang akan menyenangkan hati dia. Pokoknya saya rela berkorban. Saya akhirnya saudara gak dapat. Waktu mepet, sudahlah saya berikan dia handphone yang terbaru, yang tercanggih. Dalam hati saya, dia pasti senang. Ini yang dia senang. Waktu pagi-pagi dia bangun, saya kasih handphonenya, lalu dia lihat handphone yang baru, dia kiss saya, dia bilang thank you ya, sudah kasih kado. Malamnya saudara, dia bilang begini, kamu tahu nggak? Sebenarnya ya terima kasih sekali lagi untuk handphone yang baru itu. Tapi aku lebih seneng hadiah yang lain sebenarnya daripada handphone. Oh ya, apa nih? Kalau berlian saya nggak mampu dah saudara ya. Tapi saudara dia bilang nih, oke, apa yang sebenarnya kamu senang? Cuci piring kalau aku habis masak. Wah kalau begitu mah gampang. Kenapa gak bilang dari kemarin, gak usah korban itu ya, keluar duit untuk handphone terbaru. Terus saudara-saudara tetap sampai sekarang semua yang cuci piring. Apalagi kalau saya sedang sibuk dengan segala sesuatu. Urusan pelayanan, persiapan khotbah dan seterusnya saudara ya. Tapi saudara beda memang bahasa kasihnya. Saya mengukur, memberikan kado berdasarkan apa yang saya senang. Bahasa kasih saya kalau dapat gift, dapat hadiah. Bahasa kasihnya adalah serve, kalau dibantu dalam melayani. Nah, saudara, Tuhan itu kesukaannya tentunya bukan cuci piring, saudara, bukan handphone juga, saudara, bukan telur rebus juga. Tapi kesukaan Tuhan adalah kejujuran, kemurnian, murah hati, kebenaran, integritas. You mention it, saudara, kebaikan. Nah, bukankah seharusnya ketika kita menaati firman, karena memang ini yang dia senang, saudara. Dan itu menjadi sukacita kita, karena ini cinta kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, ngomong ya tentang kehidupan suami istri, ini memang masa-masa seperti ini, saudara, masa pandemi ini membuat kita stay at home. Kalau stay at home artinya apa saudara? Kalau saudara ada anak-anak masih mending lah ya, bisa teralihkan perhatian kepada anak-anak. Kami di rumah cuma berdua. Saudara bayangkan, itu beda lantai memang saudara ya, tapi tetap satu rumah itu 4L. Lu lagi saudara ya. Saudara bisa banyak masalah suami istri. Bisa saudara akhirnya yang selama ini gak ribut bisa ribut. Kemarin majelis kirimkan WhatsApp saudara ya. Satu orang yang ceramah tentang harus sabar. Istri harus jangan ngomel. Ya oke, itu saudara, tapi tetap tidak mudah saudara. Tapi inilah saudara kondisi kita. Saya pikir salah satunya saudara adalah ini. Bahwa dengan 4L tadi, stay at home, di rumah saja. Dengan siapapun orang di rumah, bukan cuma dengan istri, bukan cuma dengan suami. Tuhan sedang mengajak kita, yang paling utama kita dibereskan dalam hubungan-hubungan. Sekali lagi, ini sesuatu yang tidak mudah. Tentu tidak mudah. Ada pasti saudara yang kita gak suka sama istri, ada yang kita tidak suka sama suami, atau kita ingin menuntut ya, kalau di rumah kita pengennya, aduh ini suami ya udah
nggak ada kerjaan, dia buat sesuatu yang kreatif kayak apalah begitu ya, bisa ada penghasilan daripada begini terus. Atau mungkin kita juga punya tuntutan yang lebih kepada istri, ini ya udah di rumah aja, bukannya urus rumah kayak tetap aja ya rumah berantakan dan seterusnya. Saudara, pendeknya ada masa-masa seperti ini, saudara, memang masa kita justru dimunculkan segala sesuatu. Saudara ingat dulu dalam salah satu khotbah, saya lupa, saudara, saya pernah memberikan ilustrasi ini, saudara ya, bahwa ada, katakanlah saudara, ini airnya jernih, di toples ini, saya tidak kasih mereknya lah saudara, di toples ini katakanlah airnya jernih. Di masa stay at home, ketika saudara intens bertemu dengan orang-orang satu rumah, atau satu asrama, atau satu apartemen, atau apapun lah itu, satu kos-kosan, saudara, hubungan kita seperti digoncang. Saudara, kelihatannya jernih kalau selama ini kita pergi kantor, pergi toko, tapi begitu digoncang, ternyata banyak kotorannya loh saudara. Yang mengendap tadi, yang kotor-kotor keluar semua, termasuk hal-hal yang mungkin kita gak suka. Nah, pada saat seperti itulah, saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama, kita lihat ini dari sudut pandang, lewat hubungan-hubungan yang selama ini, saudara, kita mungkin ada hal-hal yang kurang beres, kita perlu dibereskan, dan kita datang kepada Tuhan. Alkitab kita itu ya, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hubungan itu mulai dengan hati, saudara. Kalau diminta oleh Tuhan, jaga, berarti ada sesuatu yang tidak baik. Dijaga supaya tetap baik. Wah, ini sulit, saudara. Dulu ada pengalihan, keluar kantor, keluar pergi ke toko, teralihkan. Sekarang tidak ada. Tetap ada di rumah terus menerus. Nah, selain yang tadi, saudara ya, sebetulnya ini gara-gara di rumah, semua alat-alat rumah, jadi saya pelajari, saudara. Saudara, ini tadi toples, saudara, yang diisi air, ini teh. Saudara, teh ini atau teko untuk teh ini ada saringannya. Teh begitu dikeluarkan, daunnya tidak ikut, disaring dia, saudara ya, dan kemudian keluar air teh yang enak. Nah, kotoran itu dicampur aduk, ya tetap digoncang sih, saudara ya, tapi tetap saya harap supaya kita walaupun digoncang, seperti lebih baik teko teh tadi, kita mengeluarkan yang enak, yang indah. Saudara, sekali lagi, mengalah itu tidak salah. Diperlukan memang kerendahan hati. Saya sudah izin sama istri saya untuk ceritakan satu ini lagi, saudara ya. Satu saat, karena kami cuma berdua, istri saya tanya, saya sudah belanja, besok kamu mau makan apa? Saya ingat, saudara ya, istri saya suka bilang, bahwa wah ini yang sayur cepat rusak, itu yang lebih lama rusak. Jadi saya tanya, memang adanya sayur apa? Istri saya kemudian bilang, kamu makan sayur asem, saya masak sayur asem, atau kamu makan telur kecap? Dua-dua favoritmu ini. Kalau saudara diminta pilih, jawabnya apa? Kalau jawab terserah bisa ribut lagi, saudara ya. Jadi nggak bisa jawab terserah. Jadi saya tanya lagi, mana sayur yang lebih cepat rusak? Sayur asem lah, lebih cepat rusak. Oh ya sudah, kalau gitu masak sayur asem aja buat besok. Telur kecap aja deh. Loh kenapa? Aku lebih suka, aku lagi kepengen makan telur kecap. Dalam hati saya, kalau gitu ngapain tanya? Begitu ya saudara ya. Kan sama aja, kalau gitu kenapa harus tadi bertanya? Saudara? Tapi saudara, oke, mengalah saudara, saya ingat, lebih sabar daripada nanti resiko tidur di sofa, saudara, lebih baik kemudian ya nggak apa-apa. Kalau itu yang dia suka, saudara, menempatkan diri seperti ini. Saudara, bukankah Tuhan sang mempelai pria juga tidak egois demi kepentingan Tuhan ketika mengasihi kita, demi kepentingan kita. Begitu juga kah kan tadi saudara, karena kesukaan Tuhan kita mau tunduk, kita mau taat kepada Tuhan. Saudara, ini gambaran sekali lagi yang luar biasa. Yang Paulus ungkapkan hubungan kita sama Tuhan. Instead of tuan dan budak, daripada alih-alih budak dengan tuan, sekarang suami istri yang saling mencintai, yang memberikan, yang mengutamakan kesenangan yang lain. Mungkin kita beranjak saudara. Ayat 5 dan 6
ayat paralel sebetulnya dengan pasal 6 ayat 19-22 dan kita tidak akan panjang-panjang di situ, saudara. Dulu menikah dengan hukum Taurat, dulu ditaklukkan oleh natur dosa yang lama, hawa nafsu dosa kita dirangsang oleh hukum Taurat. Paulus memakai istilah-istilah itu, dibangkitkan itu, dirangsang oleh hukum Taurat, karena itu suami yang dulu kira-kira begitu. Dalam pasal 7, Paulus membukakan apa maksudnya tentang ini, saudara, tentang pergumulan, peperangan dengan dosa. Dan keinginan berdosa kita yang menyala, dirangsang, menggelora dulu, ternyata menghasilkan buah yang kemudian dipetiknya, saudara, dalam kematian jasmani dan kematian kekal. Sebaliknya sekarang ayat 6 kita telah dibebaskan dari tadi suami pertama kita, saudara, melalui kematian kita diri sendiri di dalam Kristus, ayat 6, kita menikah dengan Kristus dalam dan didiami oleh Rohnya. Kita melayani sekarang, saudara, suami yaitu Kristus dengan cara yang baru. Nanti dibahas dalam Roma pasal 8. Sekarang kita ke peperangan rohani melawan dosa. Saudara, sebelum itu, saudara, peperangan melawan dosa ini, saya bacakan dulu Roma pasal 7 ayat 7. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Nah, Paulus mengantisipasi pertanyaan lain atau argumentasi lagi dari pembaca kitab surat Roma ini. Kalau dengar dua penjelasan Paulus, hukum Taurat, kasih karunia, simla apalah di pasal yang ke-6, sekarang pasal 7. Berarti kalau begitu hukum Taurat itu dosa dong. Paulus jawabnya singkat, no teto, sekali-kali tidak. Loh, bagaimana sih Paulus? Katanya kita perlu dibebaskan dari hukum Taurat. Berarti hukum Taurat jahat ya? Tidak, kata Paulus. Loh, kenapa saudara? Tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Namun kita perlu mengerti untuk apa hukum Taurat itu. Apa tujuan hukum Taurat? Nomor 1, menunjukkan karakter, sifat asli dari dosa. Yang kedua, saudara, membuat makin nyata dosa di dalam kita. Garis bawah, apa itu yang disebut dosa. Yang ketiga, saudara, ternyata hukum Taurat itu adalah provokatornya dosa. Oke, kita lihat sebentar, saudara, apa yang dimaksud dengan itu. Saudara, tujuan pertama hukum Taurat adalah untuk menunjukkan kepada kita karakter, sifat-sifat aslinya dosa. Paulus berkata begini, aku tidak kenal siapa dosa kalau aku tidak tahu hukum Taurat. Maksudnya begini, saudara ya. Misalnya saudara tidak kenal saya, sifat-sifat saya. Lalu kemudian saudara berkata begini, kamu tahu nggak, Musriko itu orangnya pemberani loh. Yang lain kemudian protes. Oh ya, apa yang disebut pemberani? Orang sama kucing aja takut, apa itu pemberani? Standarnya apa pemberani atau tidak? Sifat dan karakter pemberani itu seperti apa? Nah, ini disclaimer saudara ya, saya tidak takut kucing saudara ya. Tapi yang dimaksud oleh Paulus adalah demikian. Sifat dan karakter dosa pada ayat 7 misalnya. Mengingini itu sifat, itu karakternya dosa. Dari mana tahu? Karena ada ditulis di hukum Taurat, jangan mengingini. Nah itulah standarnya dosa. Walaupun bisa diperpanjang. Apa standar mengingini yang dosa, apa yang tidak. Kita tidak bahas itu sekarang, nanti saudara di ayat 13-25. Nah tujuan yang kedua tadi. Yang pertama sifat dosa. Yang kedua hukum Taurat membuat nyata dosa yang ada di dalam diri kita. Karena tanpa hukum Taurat dosa sudah mati. Di ayat yang ke-8. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ketika hukum Allah datang kepada kita sebenarnya saudara menghidupkan. Tadi merangsang dosa di dalam hati kita. Paulus bicara ini di ayat yang ke-13. Dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Paulus mau menggambarkan satu situasi. Di ayat yang ke-8 ini saudara, ia menemukan semakin ia berusaha untuk tidak mengingini, makin dia berusaha untuk tidak iri hati, makin banyak keinginan dan iri hatinya muncul. Lalu ketika dia baca hukum Taurat,
dosa di dalam dirinya makin tegas, makin kelihatan. Oh ternyata ya mengingini itu sangat berdosa. Lebih buruk lagi saudara dia tahu tentang dirinya. Saudara, jadi hukum Taurat itu seperti apa? Seperti highlight. Saya coba Google saudara, saudara tahu highlight nggak? Waktu saudara Google highlight di Google Image, yang muncul apa saudara? Yang muncul ini nih saudara, ini highlight ternyata saudara ya. Apa tuh kalau di rambut disemir lalu ada warnanya beda sedikit, nah itu highlight. Jadi maksud saya highlight itu bukan itu. Pernah pakai ini dulu di zaman waktu sekolah, SMP, SD, SMA, stabilo, saudara. Saya tidak mau promosi, tapi ini maksudnya highlight, saudara. Jadi hukum Taurat mempertegas inilah yang disebut dosa. Nah, kalau begitu kita membutuhkan jalan keluar terhadap dosa. Jalan keluarnya apa? Bukan puasa, bukan lebih beragama, bukan tambah rajin, saudara, ke ibadah atau ke gereja. Nanti, saudara, kalau sudah offline lagi ibadah kita. Bukan juga sekarang ini kita tambah banyak ikut pembinaan streaming, saudara, bukan itu. Maksud Paulus sebetulnya mengatakan demikian adalah hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan kita. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Namun hukum Taurat dapat menyatakan begini, meng-highlight begini, menstabilo kita begini, bahwa kita perlu diselamatkan karena kita itu orang berdosa. Apakah hukum Taurat bisa mengobati dosa? No, it doesn't work. Saudara makin beragama, berusaha taat hukum, saudara makin akhirnya betul-betul putus asa, saudara. Kecuali berpaling kepada Kristus, kita terus akan menyangkal bahwa betapa jahat, betapa buruk sifat dosa yang ada dalam diri kita. Jadi kalau begitu, kita membutuhkan hukum Taurat untuk menginsafkan kita akan dosa. Nanti pada gilirannya kemudian kita melihat kebutuhan kita akan anugerah Tuhan di dalam Kristus. Itulah sebenarnya, saudara. Saya kasih contoh yang gampang, saudara ya. Dengan ilustrasi ini, saudara. Ada jeruk nipis kesukaan kita, saudara ya, di Makassar atau di Palopo. Saudara, apakah penyakit COVID-19 itu bisa diobati dengan obat batuk? Obat batuk alamiah atau obat batuk saja? Orang tidak ada obatnya. COVID-19 itu sampai dengan saat ini vaksinnya juga tidak ada. Nah itu yang dimaksud oleh Paulus. Bahwa hukum Taurat itu tujuannya apa? Bukan sebagai obat. Kamu tidak bisa mengobati dosa dengan taat beragama lewat hukum-hukum agama. Tidak bisa. Jadi hukum Taurat itu gunanya apa? Nah ini saudara ya, hukum Taurat gunanya sebagai rapid test, sebagai PCR. Saya nggak mau jelaskan ini sih, bisa makan waktu saudara ya, dan saya juga bukan ahlinya, tapi paling tidak saudara kira-kira PCR dan rapid test itu mana yang lebih akurat saudara ya, itu keterangan yang di bawah, ini dapat dari Instagram. Terima kasih untuk rekan yang sudah membuat ini saudara ya. Jadi PCR atau swab test itu sampel yang diambil adalah lendir dari pangkal tenggorokan dari hidung kalau diambilnya. Kalau rapid test yang diambil adalah darah. Lama prosesnya swab test itu bisa berapa jam, bisa juga berapa hari. Tapi kalau rapid test, saudara, ambil darah tergantung kasusnya, dipetakannya mau apa, saudara. Kalau swab test, konfirmasi memang ada virus corona. Tapi saudara, rapid test itu dipetakan. Jadi inti gampangnya begini. Kalau rapid test, saudara dites di dalam diri saudara itu sudah bekerja, sudah muncul antibodi atau belum. Nah antibodi ini muncul setelah sekian hari virus masuk. Virusnya belum tentu corona, virus flu, virus macam-macam, saudara ya, ada berbagai macam virus. Jadi rapid test itu lebih kepada ada antibody atau tidak di tubuh kita.
Nah nanti kalau swab test, kalau ini positif, baru ada berarti antibodinya, berarti ada melawan virus jahat dalam tubuh kita, baru di swab test. Di swab test baru tahu, oh ini ternyata virusnya memang corona. Nah cara kerjanya ngecek saudara, virus corona dalam tubuh, tadi cara kerjanya rapid test, saudara cek antibodi. Akurasinya tentu swab test lebih tepat. Nah, tapi yang saya mau maksudkan bukan masalah rapid test dan swab test. Itulah hukum Taurat. Hukum Taurat untuk mendeteksi dosa kita itu penyakitnya. Apa itu di dalam diri kita. Saudara, apalagi yang dikerjakan oleh hukum Taurat? Tadi 3 ya, baru 2 ya saudara ya. 1, mengetahui sifatnya hukum Taurat. Yang kedua, untuk menggarisbawahi hukum Taurat. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, apa yang dikerjakan oleh hukum Taurat, saudara, begini. Saya mau kembali tadi kepada ayat yang ke-9. Ada beberapa kata di situ, saudara, di ayat yang ke-9. Pada dasarnya, saudara, ternyata hukum Taurat itu, ayat saya bacakan dulu. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Apa maksudnya ini, saudara? Maksudnya adalah, pada dasarnya ada semacam kejahatan di dalam hati kita. Evil, perseverity, atau apapun lah saudara sebut. Kejahatan yang dimaksud adalah keinginan untuk melakukan sesuatu tanpa alasan lain kecuali karena itu dilarang. Saudara, paham gak maksudnya ya saudara ya? Makin dilarang, makin kita mau coba untuk melanggar. Nah siapa pernah lakukan itu saudara ya? Di Makassar ada istilahnya tuh saudara, sota. Atau sok jagoan mungkin ya, atau apapun lah ya. Saudara, ternyata bukan kita saja. Bapak-bapak gereja pun dulu begitu saudara ya. Nah, ini ada satu gambar, saudara tahu gambar ini siapa saudara? Seorang tokoh bapak gereja, Agustinus dari Hippo. Dalam bukunya yang judulnya Pengakuan, Confessions, di babnya yang kedua, di buku kedua bab yang keempat, dia pernah mengaku. Dia mengaku, saudara, dulu waktu dia kecil, waktu dia kanak-kanak, melihat pohon buah pir, tetangga punya, wah pohonnya lebat, banyak buahnya. Dia senang dengan teman-temannya mencuri buah pirnya tetangga. Di halaman rumahnya sendiri ada buah pir nggak? Ada, saudara. Tapi dia nggak ambil, dia nggak makan. Nah dia ambilnya berapa banyak nih dengan teman-temannya? Ambilnya banyak dari pohon itu. Makan 1-2, itu buah pirnya. Sebenarnya warnanya juga nggak bagus-bagus amat. Tidak menarik gitu. Tapi mereka seneng, ambil banyak-banyak di karung. Habis itu lempar, buang sana, buang sini. Pokoknya mencuri. Aneh ya saudara ya. Jadi sebenarnya akarnya apa? Bukan pengen makan buah pir, bukan. Akarnya ada di dalam dosa itu. Di dalam diri si dosa. Jadi bohong, mencuri, kejam, tidak tulus. Semua motifnya sebetulnya dangkal, saudara. Agustinus mau mengatakan begini, motif utamanya dosa, termasuk soal pencurian buah pir tadi adalah playing God. Ingin jadi Tuhan. Sok jagoan saudara ya, kalau seandainya ada aturan sengaja dilanggar bukan sekedar sok jagoan. Sebenarnya di dalamnya, akarnya, saya Tuhannya, mau apa kamu? Gak usah atur-atur saya saudara. Nah saudara, itu akarnya. Itu yang Paulus ungkapkan di Roma pasal 7 ayat 8 dan ayat 9. Tapi Paulus lebih lanjut saudara, ada kesulitan di ayat 9, dia berkata begini. Dulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Apa maksudnya? Sebagai orang yang dididik secara ketat dalam agama Yahudi, tidak mungkin Paulus hidup tanpa hukum Taurat. Maksudnya Paulus adalah, waktu dulu ia belum bertobat, waktu masih Saulus, ia melihat begitu banyak aturan hukum. Tapi ternyata itu hukum tidak mendorong dia untuk mungkin mencintai Tuhan. Tidak mendorong dia mengasihi sesama. Jadi sebenarnya ia berada dalam hukum agama, tetapi tanpa hukum Taurat, saudara ya. Karena dia tidak paham tentang apa itu mencintai Tuhan dan kekudusan Tuhan. Ya, kalau begitu apa artinya dia hidup? Ini tentang persepsi. Persepsinya Paulus, dia itu hidup secara rohani
Dia pikir memuaskan Tuhan dengan cara melakukan dengan ketat itu hukum Taurat, ternyata tidak. Sebab apa? Itu tidak menyelesaikan masalah dosanya, saudara. Jadi ketika perintah itu datang, kapan itu, saudara? Bukan saat hukum Taurat datang lagi kepada Paulus. Itu berabad-abad perintah itu sudah datang di zamannya Musa. Tapi kepada dia, walaupun dia mempelajari hukum Taurat, agama begitu lama, puluhan tahun, dia baru sadarnya kapan? Pada waktu si Saulus itu berjalan di perjalanan menuju ke Damsyik. Saya selama ini merasa sudah jadi orang baik, orang saleh, orang beragama, paling sedikit lebih baik daripada kebanyakan orang. Tapi di titik itu, ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya diliputi oleh perasaan, saya ini orang yang gagal, orang yang terkutuk. Apa penyebab perubahan kesadaran Paulus ini? Saudara, hukum Taurat itu, saudara, membuat Saulus insaf sebetulnya apa yang namanya dosa. Ia selama ini tidak melihat dirinya sebagai orang berdosa. Dia orang Farisi yang sombong, yang yakin kedudukannya di hadapan Allah. Kisah Rasul nanti saudara bisa lihat. Sampai dia akhirnya di titik itu dapat terang yang baru. Ini anugerah dari Roh Kudus menyadarkan dia. Oh, ini masalah serius di dalam hidupku. Lalu kita lanjut saudara ya. Yang terakhir ini saudara. Ini problem internal ternyata, bukan problem eksternal. Saudara, Paulus memilih hukum ke-10, sengaja dia kasih contoh di ayat yang ke-8, jangan mengingini. Karena sebagai Farisi, orang Farisi cuma memikirkan dosa itu secara eksternal. Paulus pikir, aku tidak melakukan kejahatan, aku tidak berzina, aku tidak mencuri. Saudara pernah dengar nggak? Ada orang berkata korupsi itu nggak apa-apa, asal uangnya dipakai untuk ibadah, untuk amal saleh. Yang benar aja, saudara ya. Saudara balik lagi, saudara ya. Kalau Paulus kemudian juga berkata bahwa dosa itu cuma hal eksternal. Tuhan Yesus menunjukkan bukan begitu. Matius pasal 5 di khotbah di bukit, Tuhan Yesus menunjukkan bukan cuma perilaku yang namanya jangan membunuh. Kalau kamu terus pahit, kalau kamu terus benci tetanggamu, sesamamu, itu pun sebenarnya akar dari membunuh. Nah, perintah ke-10 ini tentang jangan mengingini adalah perintah yang tidak bisa direduksi menjadi tindakan eksternal. Karena mengingini itu di dalam hati, saudara. Hubungannya dengan sikap batin. Orang lain tidak tahu, saudara, ingin ini, ingin itu. Tadi saya berkata kepada istri saya, pagi-pagi saudara ya, saya bilang begini, saya agak nyesel satu loh sebelum masuk masa pandemi. Nyesel apa? Nyesel dulu sebenarnya pengen beli drone. Untuk apa? Untuk ngelihat siapa yang melanggar PSBB di sekitar rumah kita dan di sekitar gereja kita. Udah jangan ngingin yang aneh-aneh. Saya pikir-pikir, iya ya. Kalau saya nggak cerita, apakah istri saya tahu saya punya keinginan? Nanti kalau beli juga ngomel lagi tuh saudara. Udah kita nggak usah lanjutin saudara ya. Tapi balik lagi saudara. Apakah saudara tahu kalau saya punya keinginan di dalam hati, saya iri sesuatu di dalam hati? Kan tidak. Nah ini yang Paulus maksudkan saudara. Mengingini ini termasuk mengasihani diri, ngegrutu, ngedumel, iri hati. Ini masalah kerinduan di dalam. Saya tidak tahu apa bentuknya, saudara. Mungkin lebih banyak kecantikan, lebih cantik, lebih kaya, lebih diakui, lebih populer. Hati-hati loh saudara, di zaman seperti sekarang, saudara makin eksis di media, motifnya apa? Ingin lebih eksis, lebih teraktualisasi diri. Saudara, bukan salah menginginkan hal-hal seperti itu. Tapi kalau akhirnya, saudara kalau tidak kesampaian, katakanlah tadi, wah gak kesampaian beli drone, depresi saya, stres, sedih sekali. Saudara itu bukan keinginan saja, itu penyembahan berhala. Itu ilah lain. Saudara, seorang Saulus tidak pernah paham dosa itu adalah masalah batin. Masalah di dalam, saudara. Dia selama ini pikir pokoknya dosa itu urusan luar. Nah, Saulus sekarang menyadari dari
perintah-perintah ini termasuk hukum ke-10, saudara, bahwa inilah seharusnya. Minggu lalu kita ingat, saudara, bahwa hati kita ruang bedah. Nah, saudara, dosa bisa mendapat kesempatan untuk menipu aku, ayat 11, dengan merangsang dari dalam diriku, membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan, ayat yang ke-8, dan dengan demikian kemudian kita melanggar perintah. Melanggar hukum Taurat. Oleh pelanggaran perintah itu mematikan kita, ayat 11. Kekeliruan itu, saudara, bukan karena adanya hukum Taurat bagi Paulus. Tapi justru sebaliknya, cacat di dalam Paulus, si pendosa adanya di dalam. Secara eksternal dia mungkin sangat baik, orang beragama, saleh, pejuang, zelot, apapun namanya, saudara, berjuang demi agamanya. Tapi secara internal ia tidak bisa lain kecuali mengakui sesudah perjalanan ke Damsyik itu, ia seorang pendosa. Nah, saudara-saudara, hari ini sampai di sini, saudara, ya, saya ingin menyampaikan bagian ini. Saudara, bukankah bagian ini dikupas oleh Tuhan, oleh Paulus begitu luar biasa. Lagi-lagi, saudara, ini masalah apa? Masalah hati. Hati kita perlu disaring. Kalau minggu lalu ruang bedah, ruang operasi, kamar operasi. Saya ingin hati kita ini waktu stay at home. Mungkin kita stres, saudara. Kalau masih bisa work from home, itu masih oke. Tapi kalau tidak bisa, betul-betul PHK berhenti, saudara. Saudara, kalau keluarga harmonis, perubahan sedikit itu menuntut penyesuaian. Tapi kalau hubungan kurang baik, dikurung di rumah itu menaikkan suhu, saudara, ya. Makin cepat meledak, makin cepat, saudara, akhirnya menjadi panas, mudah marah. Saudara, saya ingin mengajak kita pada saat ini meneduhkan hati kita dengan cara bagaimana, saudara. Saudara, firman Tuhan tadi saya dapat Amsal 4 ayat 2-3. Saudara, ini menjadi ayat favorit saya memang. Tapi, saudara, saya bukan cuma ingin sibuk dengar berkhotbah, saya juga ingin dapat dengar khotbah. Terakhir saya dengar khotbah, saudara, dari Pendeta Paul Gunadi yang luar biasa menarik. Bagaimana caranya supaya menjaga hati dengan kewaspadaan. Menjaga hati dengan memeriksa apakah hati kita ini, Amsal 16 ayat 6 berkata begini, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Sekali lagi, hati relasi ini sedang digoncang sama Tuhan di masa pandemi ini. Obatnya apa? Obatnya kasih karunia. Dan kalau kita menerima kasih karunia pengampunan dari Tuhan, mengapa kita tidak juga memberi kasih karunia? Siapapun yang kita anggap salah, orang pertama yang mesti kita periksa bukan kesalahannya. Bukan kesalahan istri, suami, anak, tetangga, siapapun. Saudara. Siapapun yang kita anggap salah, orang pertama yang mesti kita periksa adalah diri sendiri. Mari kita lihat, saudara, hati kita masih punya kasih atau tidak? Ada benci atau tidak? Dan kita mesti bereskan. Datang kepada Tuhan, katakan. Ini doa yang saya mendapatkan, saudara, dari beliau. Tuhan, akui saja dengan jujur. Tuhan, hati saya penuh kebencian. Isilah hati saya dengan kasih-Mu. Karena tidak ada lagi kasih di dalam hati saya. Habis terkuras. Maka isilah diri saya dengan kasih-Mu. Pandemi ini, 4L ini, stay at home ini, lu lagi ini sudah membuat kasih kita terkuras. Kita bisa kekurangan, akhirnya muncul kebencian. Mintalah kepada Tuhan. Kita bukan sumber kasih, saudara. Yang kedua, saudara, Amsal 16 tadi, jangan sampai tidak setia. Jangan sampai tidak setia. Ini lagi musim begini, mata kita senantiasa lihat monitor. Monitor TV, monitor handphone, monitor komputer atau laptop. Saudara, di monitor itu jangan sampai kita tidak setia kepada Tuhan. Itu bisa mengganggu relasi kita. Saudara mengerti maksud saya lah. Mengapa? Apa artinya tidak setia? Kita melihat sesuatu yang lain. Hati yang kasih, hati yang setia ini, saudara,
memang perlu pertolongan Tuhan, kita tetap perlu takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan tidak ada lagi, kita tidak setia lagi, saudara, takutlah. Saudara perlu takut kalau apa? Kalau kondisi hati tidak lagi takut kepada Tuhan. Doa yang kedua saya usulkan adalah ini, saudara ya. Tuhan, tolong saya. Saya mulai tidak takut kepada Tuhan. Dan ini menakutkan saya karena saya mulai tidak takut. Tanamkanlah takut akan Dikau dalam hatiku kembali. Aku ingin mencintaimu Tuhan. Dengan takut akan Engkau, taat kepada firman-Mu. Yang lain saudara ya, bersuara. Ini nih jadi kelemahan kita dalam relasi. Menuntut, menyuruh. Saudara kalau kita bersuara, apapun namanya lah, ngomel lah, menggerutu lah, marah-marah lah begitu. Saudara ketika bersuara, kita memfokuskan mata kita kepada orang lain, bukan kepada diri kita. Hasilnya apa? Banyak bersuara, suara saudara serak, buruk akhirnya. Jadi kalau begitu, kalau kita luput periksa orang lain, luput jaga hati, yang keluar dari mulut membuat orang lain tertusuk-tusuk hatinya, doa yang terakhir adalah ini. Tuhan, tolong tutup mulut saya supaya hati saya bisa terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, ini refleksi. Saya harap ini minggu pertama, saudara punya pertanyaan silahkan. Ini akan dibagikan nanti oleh para pemerhati. Apa dosa internal saudara? Mungkin bukan pembunuh saudara, bukan penjamret, bukan teroris. Tapi masalah dalam hati apa? Ketika digoncang di rumah saja di masa pandemi, saudara bukalah hati di hadapan Tuhan. Jujur saja, Tuhan aku mempunyai hati benci. Tuhan aku mulai terreduksi, mulai berkurang takutku sama Tuhan. Aku masih kelihatan Kristen di luar, tapi hatiku. Saudara yang kedua, dalam perjalanan hidup saudara sebagai Kristen, apa sifat hubungan saudara dengan Kristus? Kristus itu baba yang galak, saudara, bos yang galak, atau baba tua yang murah hati, yang saudara ingin balas budi, atau Kristus itu seperti anak bos, cucu bos tadi, atau adalah kekasih hati yang kita senang kalau kita melakukan yang menyenangkan hatinya walaupun kita mesti berubah. Mari saya ajak kita dengarkan lagu ini sebelum kita berdoa. Kita minta Tuhan selidiki hatiku. Ini lagu saudara dibuat oleh satu orang dengan 3 alat musik. 2 alat musik tapi diramu begitu rupa. Berjam-jam dia melakukannya. Biarlah pengantar doa kita. Mari kita satu dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan periksa hati saya. Saya seorang pembenci, saya banyak sakit hati, saya banyak kepahitan, termasuk dengan orang-orang terdekat. Kita minta Tuhan tolong.
Tuhan, tolonglah si saya ini. Firman Tuhan, hukum Taurat makin menyoroti, makin menggarisbawahi kami orang berdosa yang tidak bisa punya jalan keluar kecuali datang memohon anugerah Tuhan. Syukur Kristus mati disalibkan buat kami. Kami beroleh anugerah tiap kali kami datang mohon ampun. Tuhan, kami kurang kasih, tambahkan kasih dari-Mu supaya kami bisa mengasihi. Tolong mulut kami ini tutup Tuhan, supaya kami lebih baik menyampaikan dari dalam hati yang bersih, bukan yang kotor-kotor. Tolong Tuhan, kalau kami mulai tidak takut kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, berikanlah rasa takut itu. Tuhan tolong hubungan kami dengan Engkau biarlah seperti kekasih. Kami senang menyenangkan hati-Mu. Terpuji Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara, sebelum saya serahkan, sekali lagi minggu depan saudara adalah Parents Day. Secara internasional ini Mother's Day, Hari Ibu, tapi tanggal 10 Mei di seluruh GKI atau minggu kedua Mei dirayakan sebagai Parents Day. Mari tetap kali ini lebih istimewa bukan? Kita merayakannya di rumah masing-masing. Saudara boleh buat surprise untuk istri, untuk mama, untuk keluarga, anak-anak, untuk orang tua. Jadi kita rayakan Parents Day walaupun dengan streaming di minggu depan. Yang kedua, saudara mulai bulan ini ada 3 hal yang dirintis baru. 1, kumpulkanlah kalau saudara ada pertanyaan dari kitab Roma atau dari hal yang lain, dari IG Live tentang akhir zaman misalnya. Nanti tanggal 20 Mei, Penginjil Lestari, saudara merancang dengan tim kebaktian doa, ada tanya jawab, platformnya mungkin di YouTube atau di Instagram. Pokoknya saudara kita mau ada sesuatu. Ini masih panjang saudara, kita tidak tahu Mei selesai, tapi sudah diperpanjang memang ibadah streaming kita ini sampai dengan akhir bulan Mei. Kita doakan supaya Tuhan tolong. Di bulan Mei ini juga doakan kita ada aksi sosial di bulan Ramadan. Kita minta supaya ini jadi berkat. Tuhan yang memberkati upaya kita. Ada ruang tolong menolong saudara. Saudara yang punya usaha apa itu namanya, open order atau purchase atau open PO, apapun lah saudara. Saudara bisa sampaikan nanti, nah ini akan dilakukan oleh Instagram Diakonia, apapun namanya nanti dirilis akan disampaikan kepada saudara. Atau di status WhatsApp-nya Diakonia, saudara jadi saudara bisa kirim, nanti orang bisa lihat lewat status itu. Nah saudara-saudara, ada juga klip nanti dari saya dengan Semu dan juga dari gembala-gembala wilayah. Saudara, saya harap itu juga jadi berkat. Ada kebaktian kenaikan gabungan tanggal 21 Mei. Seperti biasa kalau gabungan itu mulainya jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan di Palopo Makassar jam 10, di Indonesia bagian Barat jam 9 pagi. Yang kemudian saudara ada satu berita duka, saudari Mince. Salah seorang yang pernah melayani sebagai lause sekolah minggu, guru di PK juga, telah dipanggil pulang oleh Tuhan hari Minggu yang lalu pada jam 2 dini hari, dan hari itu juga hari yang sama telah dikremasikan di Panara. Kita dukung dalam doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Saudara-saudara, persembahan untuk Makassar ada QRIS seperti ini, nanti selesai kebaktian saudara tetap bisa melihatnya. Atau untuk GKI Palopo, saudara bisa mentransfer ke rekening yang ada, saudara. Karena QRIS ini memang GKI Makassar dan nomor rekening yang ada untuk Palopo ada tertera juga di situ. Nanti saudara bisa yang lainnya, bisa lihat di gambar. Itu saja saudara, warta dari saya. Lihat ada YouTube yang terakhir, saudara berikan sumbangsi apa yang saudara bisa. Nanti kita bisa juga lakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Itu saja, saya serahkan sekarang pada Penginjil Lestari dan tim singers main musik untuk lanjutkan ibadah. Mari kita meresponi firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada pagi hari ini dengan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. KPPK 195, anugerahnya limpah.
ajaiblah juru selamatku, Tuhan Yesus ku dapatkan. Meski derita menimpaku, anugerahnya tak terhingga. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah, Dia cariku yang berdosa, meskipun ku tak patutlah. Acapku langgar hukumnya, harusnya ku binasalah. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Tak mampu sandar diriku, pertolongannya ku handal. Darah anak domba Allah membasuhku sampai kudus. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. Mari kita berdoa. Dalam doa persembahan, kami menaikkan syukur padamu, Allah yang berlimpah anugerahnya, Allah yang karena cintanya mau menyelamatkan dan mau berelasi dengan kami melalui firman-Nya. Terima kasih karena kami sudah bisa mendengar isi hati-Mu dan kami bisa menaikkan syukur kami melalui persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Tetap bangkit berdiri, mari kita mengucapkan akan pengakuan iman kita bersama gereja di sepanjang abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak, di hari pertama bulan Mei ini, di minggu pertama bulan Mei ini, harusnya kami bersama-sama melaksanakan perjamuan suci. Namun karena situasi kami tidak dapat melakukannya. Tapi itu tidak membuat kami lupa akan pengorbanan Kristus dan kesatuan kami sebagai tubuh Kristus. Tuhan, tolonglah terus supaya kami boleh disirami dengan kasih Kristus yang dari Kalvari itu. Sehingga limpah kasih Tuhan kami salurkan kepada sesama, terutama kepada orang-orang di sekitar kami. Suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Serta sahabat-sahabat kami di satu kos, di satu apartemen, satu asrama, dimanapun kami berada ditempatkan Tuhan. Saudara-saudara, bukalah hati dan terimalah damai sejahtera dari Tuhan.
damai sejahtera ilahi yang mahal, yang asalnya dari Kristus, bukan karena bahagia dunia, dilimpahkan dalam kehidupan saudara, hasil hubungan yang telah dipulihkan dengan Bapa karena Kristus telah berkorban. Biarlah damai sejahtera karena kasih-Nya ini terus tersimpan dalam hati dan mengalir keluar. Biarlah berkat dari Roh Kudus yang membimbing saudara selama masa stay at home, selama masa pandemi, terus Roh Kudus memberikan senantiasa kesabaran, saudara menghasilkan kemurahan, saudara hidup dalam kebijaksanaan senantiasa. Berkat Allah Tritunggal menyertai saudara, memulihkan hubungan, dan memberkati saudara di hari-hari dalam daya tahan menghadapi musim pandemi. Mulai sekarang yang berkati sampai akhir masa, sampai akhir zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan berkati saudara, QRIS tetap ada di layar. Saudara dengarkan pujian yang indah ini, hari di mana Tuhan menyelamatkan, maka Tuhan memberikan anugerahnya.